Paul Verhoeven lahir 18 September tahun 1987 adalah seorang model dan pemeran Indonesia. Ia memulai karirnya dari modeling dengan menjadi finalis pada pemilihan gadis sampul pada tahun ke-2001. Paul juga menjuarai kompetisi modeling lainnya, seperti menduduki posisi juara pertama dalam ajang Elite Model Look pada 2003 dan mendapat gelar Non Jakarta Barat di kompetisi Abang Man Jakarta pada ke-2006. Dari kecil hingga remaja, Paul menghabiskan hidupnya di Semarang. Lalu, setelah lulus SMA ia pun hijrah ke ibu kota. Dia pun berkuliah dengan mengambil jurusan Public Relations di London School. Paul pun berhasil melebarkan karier modelnya hingga ke taraf internasional. Selain pernah tampil di Singapura, di awal tahun 2014 dia menerima kontrak agensi di Milan selama 3 bulan. Paul menikah dengan Baim Wong pada 22 November tahun 2018 dan mereka dikaruniai 2 orang anak. Hai, masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Mungkin Baim Wong saat ini menyesal. Ya, saya bilang menyesal. Menuduh istrinya selingkuh dan menggugat cerai. Pasti menyesal. Kenapa saya katakan menyesal? Wanita mau selingkuh sama orang itu ngelihat secara fisik, ngelihat secara material. Tidak bisa tiba-tiba selingkuh gitu. Tidak bisa. Wanita itu menggunakan perasaan, dan perasaannya itu di dalam hati yang paling dalam. Ya, wanita itu mau selingkuh itu melihat minimal tampangnya, ya kan? Tampang dari lakinya keren, maco, ganteng, bersih, begitu ya. Yang kedua adalah mungkin ini yang utama, materi, ya kan? Parlente, bisnismen, bos besar, itu selingkuh. Ini dituduh selingkuh ya, Paul Verhoeven dituduh selingkuh sama karyawan Baim Wong. Ya, aduh. Dan langsung ya dibantah sama Paul Verhoeven bahwa itu tidak benar. Dan semua orang yakin bahwa itu tidak benar. Karena itu tadi faktornya. Minimal tuh ganteng, parlente, ya, body bagus, ya kan, itu, dan materi, ya, punya cuan, bukan anak buah. Saya ingin bacakan berita ini untuk Anda, sangat menarik ya. Ini judulnya. Lebih cantik dan produktif usai lepas dari Baim. Gaya baru Paul Verhoeven mendadak jadi omongan. Nah, keren nih. Kehidupan baru kini dirasakan oleh artis cantik Paula Verhoeven. Sejak digugat cerai Baim Wong, Paula terlihat makin produktif di industri hiburan tanah air. Bahkan penampilannya lebih fresh, juga tampak pada setiap gaya terbarunya. Seringkali ibu 2 anak ini juga mendadak jadi omongan setiap memamerkan gaya terbaru di akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut tampak perempuan 37 tahun itu memamerkan gaya modis terbarunya. Paula tampil modis dalam balutan jaker bomber yang memberi kesan sporty pada gayanya. Penampilannya jadi lebih stilis karena paduan celana panjang baggy yang dipakainya. Balutan
pasmina di kepalanya juga sukses membuat penampilannya jadi lebih sempurna kala itu. Tak lupa Paula Verhoeven juga menenteng tas yang matching dengan outfit yang dipakainya di foto tersebut. Wajahnya pun makin mempesona karena pulasan make up flawless yang dipilihnya. Karena penampilannya, sejumlah komentar langsung meramaikan postingan Paula Verhoeven. Wow. Sejumlah netizen seakan berlomba memuji penampilan Paula yang makin cantik usai jadi digugat Baim Wong. Misalnya saja komentar pemilik akun @fadilah1110, kok beda ya, sekarang lebih cantik dan lebih produktif, tulisnya. Ada juga yang komentar dari pemilik akun Framita Majid, sekarang auranya memang udah beda, nyir, menyala, Mama Pau. Wow. Dan tak ketinggalan komentar dari pemilik akun Rini Orin 85, sekarang malah lebih seger wajah yang bersinar. Kalau dulu mah pucat kayak gak pernah make up. Ini ya, ini dari teman-teman semua ini. Ini ya penampilan dari Paula Verhoeven. Oke teman-teman ya, saya melihatnya begini ya. Baim Wong dengan hanya saya menerima informasi dari orang lain sudah bisa menyimpulkan bahwa istrinya selingkuh. Aduh, ya apapun yang dituduhkan oleh Baim Wong sudah dibantah oleh Paula Verhoeven. Namun satu hal yang menjadi efek dari tuduhan ini. Yang pertama adalah terhadap Paula Verhoeven sendiri. Ya, Paula Verhoeven dituduh selingkuh itu artinya apa? Kalau itu tidak benar, itu sudah merendahkan Paula Verhoeven. Itu satu saja. Kedua, yang dituduhkan kepadanya selingkuh itu bukan level dari Paula Verhoeven, sehingga menjatuhkan yang kedua. Yang berikutnya, Paula Verhoeven itu masih ada orang tua, ya kan, ada bapak, ada ibu, ada keluarga besar. Jelas hal ini menunjukkan ketidaksukaan kepada, atau tidak ada penghargaan lah ya kepada orang tua dari Paula, ya kan. Kalau tidak suka ya ngomong sama orang tuanya gitu kan, daripada diomong-omongin di media gitu kan. Sementara orang tua Paula Verhoeven juga punya prinsip dalam kehidupannya. Mungkin ya, kan anaknya wanita tuh, mungkin dikasih tahu apapun yang terjadi jangan coba-coba berselingkuh kan misalnya gitu. Dia itu diajarkan oleh orang tuanya. Tapi ini justru dituduhkan kepada putrinya. Itu ya bagi orang tua ya. Kemudian bagi adik-adiknya, percaya nggak? Adiknya itu ada 2. Dan dua-duanya itu tidak yakin bahwa kakaknya seperti yang dituduhkan oleh Baim Wong. Itu adik-adiknya tahu bahwa kakaknya tidak mungkin melakukan itu. Ya, kemudian pria yang dituduh bersama-sama selingkuh dengan Paula, itu saya mau bilang itu tidak bonafit gitu loh.
mohon maaf ya untuk Mas Niko ya. Nggak bonafit, jadi kelasnya itu bukan kelas Paula gitu. Saya tidak tahu ini yang punya ide siapa sampai Niko dijadikan bahan perselingkuhan ya dengan Paula Verhoeven. Ini tidak masuk akal ya. Apakah iya Paula doyan, maksudnya ya dalam tanda kutip ya, doyan semacam ini? Ya mohon maaf, ya kan, bawahan numpang, ya bawahan numpang, tidak ganteng, kurang secara materi. Ya ini kalau orang selingkuh itu kan dia melihat ini semua kan. Ada faktor-faktor yang dilihat. Kemudian dengan menyebut pria berinisial N, saya rasa sebenarnya Paula Verhoeven sakit hati dengan tudingan itu. Tapi karena yang dituding juga adalah pria berinisial N, maka Paula berani bersumpah bahwa tidak. Mungkin teman-teman tahu bahwa N itu kan datang di rumah Paula Baim Wong itu karena Baim gitu. Jadi kalau dituduh selingkuh dengan N, saya kasih tahu nih, ibarat kata itu Paula Verhoeven tutup matanya 10 lapisan tutup mata baru bisa mendapatkan N ini. Artinya apa Paula Verhoeven itu tidak melihat sehingga berselingkuh dengan N? Ya saya katakan ibarat mata ditutup 10 lapis itu baru bisa ketemu. Nah, ini Paula Verhoeven nyata-nyata matanya melihat, nyata-nyata ya berada dalam rumah yang beraktivitas di dalam rumah itu. Lah masa Paula mau? Jelas nggak masuk akal ya. Saya secara pribadi begini. Ketika Mbak Im Wong saat ini yakin saya bahwa sepertinya ya dia sangat menyesal telah mengungkapkan apa-apa yang menjadi persoalan di dalam rumah tangganya. Menyesal yang pertama adalah menuduh istrinya selingkuh. Yang kedua, menuduh yang dituduh adalah pria yang berinisial N, yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Yang ketiga, mengatakan bahwa ada orang seumur-umur di dunia ini yang menyebut dirinya pelit, hanya satu, istrinya. Itu juga dia akan menyesal. Yang berikutnya, ketika dia menyebut bahwa saya memperkerjakan adik-adiknya, saya mengajari membuat YouTube adik-adiknya, itu juga pasti Mbak Im Wong menyesal itu. Ngapain yang begitu-begitu diungkap? Kemudian ada satu yang seharusnya membuat Mbak Im Wong menyesal. Dia mengatakan bahwa
bagaimana saya dikatakan pelit, sedangkan orang tuanya itu saya memberikan lebih banyak daripada orang tua saya sendiri. Itu tidak layak untuk diungkapkan di media. Benar-benar tidak layak. Karena saya yakin pria-pria bijaksana, pria-pria yang memiliki hati besar tidak mungkin mengungkapkan itu, apalagi di depan media. Yakin Mbah Im Wong saat ini sedang dalam proses penyesalan, nyesel, gak ada obatnya. Dan saya yakin Paula Verhoeven setelah dikatakan bahwa dirinya dituduh selingkuh dengan N, Paula Verhoeven dalam hati kecilnya ada sakit. Dan sakitnya hati seorang wanita itu tidak ada obatnya. Hari ini saya melihat, walaupun saya bukan orang paranormal ya, tapi saya melihat bahwa ada penyesalan yang sangat besar dari Mbah Im Wong. Semoga bermanfaat. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate.